Baik, kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi untuk kegiatan supervisi. Siap. Baik, saya beritahukan terlebih dahulu bahwa kegiatan ini tujuannya adalah untuk pengembangan diri Bu Novida sendiri. Jadi bukan untuk mencari kesalahan. Baik, bisa kita mulai ya. Kelas mana nanti yang akan disupervisi? Nanti di kelas 9A. Kelas 9A, ya. Waktunya? Waktunya nanti jam ke 6.78. Jadi 3 jam terakhir, jam 11.45 sampai jam 13.30, 3 jam. Wah, siang-siang Ya, siang-siang. ya. Baik, ini nanti kita sepakati bahwa yang akan disupervisi nanti kelas 9A. Dengan waktu mengajar di kelas 9A, waktunya jam ke-6 sampai jam ke-8, jadi 3 jam pembelajaran, jam 11.45 sampai 13.30. Baik, dari kegiatan observasi nanti, tujuan pembelajaran Bu Novida apa? Oh ya, sebelumnya kan ini masih materi bab 1. Materi bab 1 itu kan sistem reproduksi. Yang kemarin subbabnya sudah ada pembelajaran tentang pembelahan sel, terus kemudian siklus menstruasi, kemudian ada mengenal organ-organ reproduksi pria dan wanita. Nah, pada saat pembelajaran hari ini nanti kebetulan ini pas tujuan saya ini menjelaskan berbagai macam penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia. Terus juga nanti ada upaya untuk cara pencegahannya ya, pencegahan pada penyakit sistem reproduksi manusia. Berarti ada dua ya Bu? Ada dua ya. Jadi tujuan pembelajarannya nanti adalah menjelaskan penyakit atau gangguan gitu ya, sistem reproduksi manusia, dan yang kedua adalah upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi pada manusia. Nah, kemudian Bu Novida, bagian mana yang akan saya amati nanti? Oh ya, nanti di sini yang akan saya hendak dicapai nanti keaktifan dalam bekerja kelompok anak. Nanti saya akan membuat beberapa kelompok, ada kelompok rendah, sedang, tinggi, nanti 3 kelompok, saya bagi 3, dan nanti akan saya berikan LKPD-nya, tugas. Jadi kekompakannya anak, keaktifannya anak dalam bekerja kelompok, dan cara mengerjakan tugas kelompoknya. Kira-kira kenapa kok Bu Novida itu ingin meningkatkan keaktifan anak? Iya, karena ya itu Bu, zaman sekarang kan anak-anak biasanya kurang aktif gitu. Kalau sendiri-sendiri pembelajaran anak-anak sendiri tidak kelompok, kalau ditanya kadang anak-anak suka diem gitu. Jadinya mungkin dibuat per kelompok, kan ada kerjasama antara teman satu dengan teman yang lain. Jadi kemungkinan anak itu bisa saling sharing dengan jawabannya, kemudian akan bisa memberanikan diri untuk aktif menjawab, bekerja sama seperti itu. Oke, baik. Strateginya nanti seperti apa Bu? Strateginya itu nanti diskusi secara kelompok nanti, terus kemudian ada presentasi, terus nanti juga akan membuat poster tentang memuat kesehatan reproduksi. Jadi anak-anak nanti membuat poster di kertas, nanti akan saya siapkan kertas lembaran HVS-nya seperti ini Bu. Jadi saya juga nanti akan memberikan contoh posternya seperti apa. Nah, seperti ini kesehatan reproduksi, nanti bisa dicontoh anak. Baik, harapan Bu Novida nanti setelah disupervisi itu apa? Harapannya untuk saya, untuk jenengan, untuk anak. untuk saya sendiri, mungkin kan namanya orang nggak ada
yang sempurna ya Bu. Dengan di supervisi ini observasi mungkin Bu Indana bisa memberikan tambahan-tambahan kekurangan saya yang harusnya nanti Bu Novida harus seperti ini mengajarnya. Nah, seperti itu. Terus meningkatkan kompetensi anak-anak. Baik Bu Novi, itu dulu nggih untuk kegiatan praobservasi nanti. Nah, semoga nanti ketika disupervisi berjalan dengan lancar, sukses, sesuai dengan harapan Bu Novi. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak semuanya. Siap. Sebelum kegiatan belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Sesuai dengan percayaan masing-masing, dengan bacaan istilah dan sesuai dengan percayaan masing-masing. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran kita mulai, Bu Novi cek dulu kehadiran kalian hari ini ya. Apakah nanti ada yang tidak berangkat? Bu Novi absen dulu ya. Kembali ada Alisa Hayatun, ada Ananda, Anggraini, Aurelia, Cantika, Cynthia, Clarissa, Dio, Dimas, Dinda, Elsa, Florencia, Gloria, Jovita, Karin, Izin, Iswa, Sisilia, Sahida, Trisaka ada nggak? Zahra. Dan kita lanjutkan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Masih ingat? Sistem reproduksi tentang apa aja kemarin yang sudah kita pelajari? Mengenal organ reproduksi pada manusia, yaitu pada pria dan wanita. Ada organ reproduksi luar, ada juga organ reproduksi dalam. Terus setelah itu Bu Novi kemarin sudah bahas apa lagi? Siklus menstruasi. Terus perkembangan janin, embrio, terus kemudian fertilisasi, pembuahan. Kemarin kita sudah membahas. Sekarang hari ini, jam ini kita akan membahas tentang penyakit yang ada pada sistem reproduksi. Nah, pada kali ini tujuannya kita akan membahas biar kalian tahu apa toh di sistem reproduksi apakah ada penyakitnya ada. Makanya kalau kita tahu jenis-jenis penyakitnya apa, kita bisa waspada. Selain itu juga kita akan mempelajari tentang cara pencegahannya biar tidak terkena penyakit pada alat reproduksi atau di sistem reproduksi ini. Bu Novi akan menampilkan video pembelajaran ini. Nanti akan ada tayangan jenis-jenis penyakit yang ada pada sistem reproduksi. Ada struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki, kemudian ada pada organ wanita. Nama-namanya apa saja beserta fungsinya. Kemarin kalian sudah belajar tentang itu. Kemudian ada siklus menstruasi, fertilisasi, sampai terjadi kehamilan. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang macam-macam penyakit yang ada pada sistem reproduksi. Nah, ini ada 6 macam penyakit pada sistem reproduksi, yaitu pertama ada AIDS, gonorrhea, sifilis, herpes, keputihan, epididymis,
aktif, kita akan membahas semua yang ada pada penyakit-penyakit alat reproduksi ini dan juga cara pencegahannya. Ya, perhatikan di sini ada beberapa macam, ada 6. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, ke X. Nah, yang pertama ada fase awal penderitanya itu seperti orang yang sehat, seperti tidak terjangkit penyakit, masih biasa aja. Tapi semakin berjalannya waktu, kekebalan tubuhnya itu akan semakin turun. Nah, kemudian ciri-ciri lanjutan tubuhnya gejalanya penyakit lain yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh itu dia akan menurun lagi. Penyebarannya bisa melalui jarum suntik. Maka jarum suntik kalau sudah sekali dipakai, ya sudah, berarti setelah itu dibuang, diganti dengan yang baru. Jadi jarum suntik itu tidak boleh dipakai berkali-kali. Terus penyebaran selanjutnya ada pergaulan bebas. Tahu ya pergaulan bebas seperti apa? Nah, dolan sama orang sembarangan, los bebas, itu juga sangat berbahaya. Akibatnya bagaimana, Bu? Bisa menyebabkan kematian. Nah, fatal sudah seperti itu. Yang kedua ada gonore. Gonore itu apa, Bu? Gonore itu disebabkan bakteri juga. Penyebabnya bakteri. Kira-kira kalian sudah tahu belum, Cak? Penyakit-penyakit seperti ini? Sudah pernah tahu belum sebelumnya? Sudah? Ya, Mas. Itu ada meskipun itu sini ya, tidak di sekitaran alat kelamin ya. Untuk anak perempuan dijaga kebersihan, ya, tidak terjadi keputihan. Itu penting ya, Bu, penting. Coba Bu Novi tanya, kamu pernah nggak keputihan anak perempuan? Pernah nggak? Pernah nggak? Nah, yo pasti pernah seperti itu. Yang terakhir ada epididymistis. Apa, Bu, itu epididymistis? Nah, kita lihat apa toh ini terjadi pada siapa epididymistis itu? Epididymistis. Penyebabnya iritasi zat kimia. Dari zat kimia, infeksi bisa dari mikroorganisme, ya. Terus kemudian ciri-cirinya tadi yang diserang epididymis itu organ reproduksi pria, ya. Terus kemudian penyebabnya dari mana asalnya penyakit ini? Iritasi dari zat kimia atau infeksi, ya. Penularannya biasanya ciri-cirinya ini terjadi nyeri dan pembengkakan pada skrotum, terus keluarnya nanah pada uretra, terus terdapat pada semen atau cairan sperma. Penularannya bisa pergaulan bebas. Bu, maksudnya penyebabnya iritasi zat kimia gimana toh, Bu? Itu biasanya alergi obat, Cak. Ya, misalkan kamu sakit nih, sakit telinga misalkan, terus kamu beli obat. Nah, ternyata obat ini bisa mengakibatkan kayak alergi. Zat kimia, ada bahan zat kimia yang bisa mengakibatkan alergi pada saluran organ pria. Ya, hati-hati. Jadi keputihan untuk tadi pada terjangkit bisa wanita, terus kemudian yang di epididymistis ini pada organ reproduksi pria. Ini terakhir penyakit pada organ reproduksi. Pencegahannya, Bu. Cara pencegahannya. Yang pertama harus menjaga kebersihan. Semuanya bisa menjaga kebersihan? Lihat nih, membersihkan alat kelamin bagian luar dengan air bersih dari depan ke belakang.
AIDS merupakan penyakit yang ditandai dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh sebagai akibat infeksi HIV. Ciri-cirinya pada kurang waktu 5-7 tahun atau fase awal menderita seperti orang sehat. Kekebalan tubuh menurun. Penyebab virus HIV. Gonore adalah penyakit kelamin karena adanya infeksi. Ciri-cirinya rasa sakit keluar nanah, keputihan berwarna kuning. Penyebab bakteri Syphilis atau raja singa. Syphilis adalah penyakit kelamin karena adanya infeksi bakteri. Ciri-cirinya luka pada tempat masuknya bakteri atau sekitar alat reproduksi. Penyebab bakteri Treponema pallidum. Baru pindah. Terus posternya dijelaskan posternya. Posternya yuk, itu maksudnya bagaimana isi posternya? Jelaskan maksud dan isi poster kamu. Kelompok 2. Di antara kita siapa? Jelaskan. Di antara kita siapa? Stop pergaulan bebas. Ibarat melalui jarum suntik, transfusi darah, ibu hamil, infeksi bayi, hubungan seksual. Katanya stop di antara kita. Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, kita beri aplaus dulu. Terus kelompok berapa lagi? 2. Satu. Oke, yuk. Ayo, nomor 1. Tangan itu mau yang udah, stop. Kita beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 3 menjelaskan tentang penyakit pada sistem reproduksi. 1. HIV atau AIDS, penyakit yang ditandai dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh sebagai akibat infeksi. Menurunnya sistem kekebalan tubuh. Penyebab melalui hubungan seksual dengan penderita HIV, melalui transfusi darah, melalui jarum suntik. HIV ya.